صل على النبي صل على رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-jalsah at-tayyibah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para masyaikh, para asatidzah, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga segenap para alim ulama kita, baik dari kalangan habaib maupun kalangan kiainya, senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran umara kita, baik Tuan Sultan yang sama kita cintai maupun seluruh aparatur pemerintah, sipil TNI maupun Polri-nya. Kita doakan mudah-mudahan segenap umara kita tersebut senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada negeri dan rakyatnya, melaksanakan tugas dengan penuh amanatnya, mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus serta istimewa
Salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap pembina, pengurus maupun jamaah daripada Majelis Taklim Al-Inayah. Teristimewa ya untuk guru kita yang tercinta, Akhina Al-Fadil Al-Ustadz Al-Mubarak Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Mustafa Ibn Hasan Abu Fudail, begitu juga saudara beliau yang tercinta Al-Habib Muhsin bin Hasan Abu Fudail, hafizahumullah ta'ala wa ardahuma wa madarallahu bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima في الدين والدنيا والآخرة فبارك الله في أولادهما وجماعتهما آمين يا رب العالمين. Dan tidak lupa tentunya juga untuk guru kita tercinta Akhina Al-Fadil Ad-Da'i ilallah As-Sayyid Al-Mahbub Al-Habib Umar Abdul Aziz Musya'ab, dan juga kepada orang tua kita Al-Habib Umar bin Alwi As-Sakab, hafizahumullah ta'ala wa ardahuma. Dan juga tidak lupa kepada segenap rekan-rekan seperjuangan saya yang merupakan jajaran pengurus daripada Front Pembela Islam Sumatera Selatan maupun kota Palembang. Kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian secara sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh tuan-tuan dan puan-puan, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebagaimana sama kita maklumi, malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka tablighul Islam, sekaligus dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang tidak diutus oleh Allah kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang pada malam hari ini kita peringati hari lahirnya adalah Nabi yang telah dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi. Yang tidak ada lagi nabi baru yang diutus oleh Allah setelah nabi yang satu ini. Allah nyatakan dalam Al-Quran berkaitan dengan hal tersebut, faqala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi yang pada malam hari ini kita peringati hari lahirnya adalah seorang nabi yang begitu sempurna kepribadiannya, manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung sebagaimana dipersaksikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala li nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya adalah Nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang baik, bahkan contoh yang sempurna di setiap aspek kehidupan.
Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi yang pada malam hari ini kita peringati hari lahirnya adalah Nabi yang wajib untuk kita ikuti. Bahkan mengikuti Nabi yang satu ini merupakan syarat mutlak sebagai bukti cinta kepada Allah. Bahkan mengikuti Nabi yang satu ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran kepada Nabi yang tercinta, qala Allah Ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang wajib untuk kita taati. Kita jalankan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang jika kita taati berarti kita taat kepada Allah. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Nabi yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya adalah Nabi yang segala apa saja yang diajarkan wajib untuk kita ambil, dan apa saja yang dilarang oleh beliau wajib untuk kita tinggalkan. Saudara, Allah nyatakan berkenaan dengan itu, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi kesimpulannya, saudara, Nabi yang kita peringati pada malam hari ini, hari kelahirannya, bukan manusia sembarang manusia. Ya, beliau manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Basyarul lakal basyari. Beliau adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, dilindungi Allah, dimuliakan Allah, disucikan Allah, diagungkan Allah, dipelihara oleh Allah. Jangankan berbuat maksiat terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat, tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Itulah Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu, melalui peringatan maulid pada malam hari ini, saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk tidak pernah ragu lagi mengikuti semua ajaran Nabi. Jangan pernah ragu lagi untuk mengamalkan apa saja yang diperintah Nabi. Untuk tidak perlu ragu lagi meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi yang satu ini, untuk membuktikan kalau kita pada malam hari ini betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kita mesti kita buktikan. Cara membuktikannya, amalkan segala yang diajarkan oleh Nabi, insya Allah. Maka itu, saudara, taat kepada Allah dan Nabi itu mutlak, nggak boleh ditawar. Taat kepada Allah dan Nabi mutlak, tidak boleh ditawar. Apa saja yang Allah dan Nabi-Nya haramkan, ya haram. Apa saja yang Allah dan Nabi-Nya wajibkan, ya wajib. Apa saja yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan, ya kerja.
Berbeda kalau taat kepada ulama, berbeda kalau taat kepada umaro, berbeda kalau taat kepada guru maupun orang tua, berbeda kalau taat kepada suami atau kepada pimpinan. Taat-taat yang lain itu tidak mutlak, saudara. Kita wajib taat kepada orang tua kita, wajib selama orang tua kita mengajak ke jalan Allah dan Rasul. Kita wajib taat kepada para ulama, para habaib, wajib selama ulama dan para habaib mengajak kita ke jalan Allah dan Rasul. Murid wajib taat kepada gurunya selama si guru mengajak ke jalan Allah dan Rasulnya. Rakyat wajib untuk taat kepada umara, pemimpinnya, selama umara mengajak ke jalan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang tua mengajak anak untuk maksiat, haram si anak untuk mentaatinya, saudara. Kalau habaib dan ulama mengajak umat ke jalan maksiat, haram umat untuk mentaatinya, saudara. Kalau guru mengajak muridnya untuk maksiat kepada Allah, haram si murid untuk mentaatinya, saudara. Kalau suami mengajak istri untuk maksiat kepada Allah, haram istri mentaati suaminya. Jadi ini sengaja kita tekankan. Jadi jangan buta di dalam memberikan ketaatan. Nabi mengatakan dengan tegas dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi, tidak ada taat kepada makhluk yang mana saja, enggak ada, sudah. Tidak ada fi maksiatil khaliq, di dalam maksiat kepada Al-Khaliq, maksiat kepada Allah. Enggak boleh kita taat kepada makhluk yang mana saja yang mengajak kita untuk maksiat kepada Allah. Kenapa? Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya taat itu hanya berlaku dalam kebajikan. Nah, ini sengaja saya tekankan Habib Umar bin Abdul Rahman, Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, Habib Umar bin Alwi Asgaf dan yang lainnya. Karena di zaman sekarang ini banyak cinta buta, cinta Habib buta, disuruh maksiat mau juga. Cinta sama kiai buta, kiainya ajak maksiat mau juga. Cinta kepada guru buta, guru ajak maksiat dia ikut juga. Inna lillahi, itu nggak boleh terjadi. Taat yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya, titik. Kalau Allah dan Rasulnya sudah suruh, jangan banyak pikir, jangan banyak tanya, suka nggak suka, senang maupun susah, akal kita sudah paham atau belum paham, wajib ikut, titik. Jadi nggak usah terlalu banyak komentar, nggak usah dilogikakan, nggak usah. Kalau Allah udah suruh kerjain aja. Nah, makanya mari kita lihat bagaimana Allah mendefinisikan dalam Al-Quran kepada kita semua tentang siapa itu orang mukmin yang sejati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara ayat ini. Allah nyatakan dalam ayatnya barusan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin itu, orang-orang beriman itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang mukmin? Orang mukmin itu yang pertama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kata Allah,
Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak pernah ragu dengan imannya. Tsumma lam yartabu, mereka tidak pernah ragu dengan imannya. Mereka iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tidak ada sedikit pun keraguan dalam keimanannya, saudara. Dan itu mereka buktikan. Bagaimana kalau mereka membuktikan? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad, mereka berjuang, mereka berkorban di jalan Allah, baik dengan harta benda mereka maupun dengan jiwa raga mereka, saudara, untuk membuktikan kalau mereka betul-betul taat kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa sedikit pun keraguan. Nah, kalau sudah begitu, apa kata Allah? Satu, kalau orang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dua, kemudian dia tidak pernah ragu dengan imannya. Tiga, dia buktikan dengan berjihad di jalan Allah, baik dengan harta benda maupun dengan jiwa raganya. Allah menyatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang disebut orang-orang yang shadiqun. Siapa itu shadiqun? Orang-orang yang benar. Benar dengan imannya, benar dengan akidahnya, benar dengan Islamnya, benar dengan ihsannya, benar dengan keyakinannya, benar dengan kepercayaannya, benar dengan cintanya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Berarti mafhumnya, kalau nggak memenuhi persyaratan tadi, dia belum benar sekali. Dia baru dikatakan benar kalau dia iman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak ragu dengan imannya, dan dia buktikan dengan berkorban di jalan Allah dan Rasulnya. Kalau itu tiga syarat dia penuhi, berarti imannya benar, Islamnya benar, akidahnya benar, keyakinannya benar, cintanya kepada Allah dan Rasulnya benar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan dua fakta sejarah saja, walaupun banyak bukti dalam sejarah tentang bagaimana yang dimaksud iman tanpa keraguan. Iman tanpa keraguan. Saya mau tanya sama yang hadir semua, jawab yang kompak, jawab yang tegas, jangan ragu-ragu. Saya bertanya, apakah boleh kita sujud kepada makhluk? Boleh tidak? Boleh tidak? Apakah boleh kita sujud kepada manusia? Boleh tidak? Yakin? Percaya? Kita hanya boleh sujud kepada siapa? Tempat kita sujud kepada siapa? Siapa tempat kita sujud? Takbir. Sekarang pertanyaan saya, kalau Allah yang maha besar tadi yang memerintahkan kita sujud kepada manusia, bagaimana saudara? Ikut atau tidak? Tidak. Kalau Allah yang suruh, kalau Allah yang suruh kita sujud kepada manusia, ikut tidak? Betul? Yakin? Saudara, sujud kepada manusia haram, tidak boleh dilakukan oleh makhluk yang manapun. Tapi kalau Allah yang suruh, wajib. Itulah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kata Allah, tatkala kami berkata kepada para malaikat, tatkala kami suruh mereka, para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Fasajadu, mereka semua sujud. Gak ada malaikat yang protes, gak ada malaikat yang banyak tanya, ya Allah kenapa sujud kepada makhluk? Ya Allah kenapa sujud kepada manusia? Ya Allah, ini kan makhluk baru, apa kelebihannya aku harus sujud kepada dia? Ya Allah, ini makhluk dibuat dari tanah, aku dari cahaya, aku jauh lebih mulia dari dia. Apa ada malaikat bicara begitu?
Sebab malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah. Tidak pernah maksiat sepanjang hidupnya, saudara. Apa saja Allah suruh mereka kerjakan. Allah suruh sujud kepada Adam, mereka sujud kepada Adam, saudara. Tolong dicatat Pak Bu ya. Malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan berarti malaikat menyembah Adam. Tidak. Malaikat sujud kepada Adam alaihissalam bukan berarti malaikat mempertuhankan Adam. Tidak. Malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan berarti malaikat mempersekutukan Allah dengan Nabi Adam. Tidak. Tapi malaikat sujud kepada Nabi Adam karena diperintah Allah. Titik. Saya mau tanya, kalau Allah nggak suruh sujud kepada Nabi Adam, apa malaikat mau sujud? Ya. Tolong catat baik-baik. Itu iman tanpa keraguan, sudah. Malaikat itu punya iman kepada Allah tanpa keraguan. Allah suruh apa saja dia kerjakan. Itu disebut iman tanpa keraguan. Jadi jangan ada yang menyangka malaikat menyembah Adam. Tidak, saudara. Makanya sekarang ada orang kafir nyindir umat Islam. Apa kata orang kafir masuk ke kampung-kampung mempengaruhi orang awam umat Islam? Hei umat Islam, katanya kamu tidak syirik, katanya kamu tidak nyembah berhala, tapi ternyata kalau kamu sholat dari mana-mana negeri kamu menghadap kiblat. Ternyata kiblat kamu itu Ka'bah. Ternyata Ka'bah itu dibuat dari batu. Kamu ruku, kamu sujud, semua menghadap ke arah kiblat, ke arah batu. Berarti kamu menyembah batu. Hei umat Islam, luar biasa. Ini yang begini bahkan diajarkan, saudara, di kalangan agama tertentu, di perguruan-perguruan tinggi teologi mereka. Ini diajarkan kepada calon-calon agamawan mereka, saudara. Untuk apa? Untuk menggoyangkan iman umat Islam, saudara. Saya menanya semua yang hadir di sini, kita harus sholat menghadap kiblat, betul? Kiblat kita ke Al-Masjidil Haram, di dalamnya ada Ka'bah, betul? Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi saya bertanya semua yang ada di sini, yang memerintahkan kita menghadap kiblat siapa? Allah. Yang memerintahkan kita menghadap Ka'bah siapa? Jadi saudara, karena kita diperintah oleh Allah, maka kita menghadap Ka'bah. Kita sujud, ruku, menghadap ke arah Ka'bah. Bukan kita menyembah Ka'bah, bukan kita mempertuhankan Ka'bah, bukan kita mempersekutukan Allah dengan Ka'bah, tapi karena kita diperintah oleh Allah. Titik. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kalau Allah nggak suruh kita menghadap Ka'bah, kita menghadap Ka'bah tidak? Sama persis. Malaikat kalau Allah nggak suruh sujud kepada Adam, malaikat nggak sujud kepada Adam, sudah. Tapi karena Allah yang suruh, mereka sujud. Kita ruku, kita sujud, enggak, kita tidak akan menghadap ke Ka'bah kalau bukan Allah yang suruh. Saya mau tanya, andai kata Allah suruh kita sholat menghadap pohon nangka, berarti kiblat kita kemana? Nangka. Kalau Allah suruh kita sholat menghadap ke tiang listrik, berarti kiblat kita kemana? Listrik. Kalau Allah suruh titik, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semuanya? Takbir. Yang kedua, dua saja saya berikan. Jujur jawab semuanya. Apakah boleh seorang ayah membunuh anak kandungnya sendiri tanpa alasan yang hak? Ya. Jawab yang kompak, boleh tidak? Halal atau haram? Haram. Apa boleh bapak ngekek anak kandungnya sendiri? Ya. Apa boleh bapak menyembelih batang leher anak kandungnya sendiri? Ya. Apa boleh seorang bapak membunuh anak kandungnya sendiri? Ya. Halal atau haram? Haram. Boleh atau tidak? Ya. Kalau Allah yang suruh? Boleh. Boleh atau wajib? Boleh. Kalau Allah yang perintah, wajib tidak? Wajib. Bukan bersama bapak, saudara. Pertanyaan saya berikutnya, apa ada manusia dulu yang Allah suruh untuk menyembelih anak kandungnya sendiri? Ada.
saudara. Nggak boleh bapak menyembelih bahkan leher anak kandung, saudara. Nggak boleh menyakiti anak saja, tidak boleh, saudara. Nggak boleh menyanyiakan anak, nggak boleh. Bagaimana membunuh anak? Haram. Nabi Ibrahim tidak boleh bunuh anaknya. Nabi Ibrahim tidak boleh menyembelih anaknya. Apalagi anaknya bukan sembarang manusia. Manusia pemuda yang sangat beriman, bertakwa, soleh, Nabi lagi, saudara. Masya Allah, Nabi Ibrahim nggak boleh bunuh anaknya yang begitu bertakwa. Haram. Tapi karena Allah yang suruh, Allah yang perintah, maka Nabi Ibrahim menjadi wajib untuk menyembelih anaknya, saudara. Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Apa cerita dalam Al-Quran tentang dialog antara sang anak dengan sang bapak? Allah katakan, faqala ta'ala, Allah bercerita kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuk. Putraku, kata Nabi Ibrahim, hei anakku, aku melihat dalam mimpi yang benar, ru'yatun shadiqah, yang merupakan wahyu dari Allah, aku harus menyembelihmu. Fandur maka tahu, coba lihat bagaimana pandanganmu, apa yang kamu lihat? Apa jawab Nabi Ibrahim? Allah ceritakan dan Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran. Allah katakan, qala ya abadi. Nabi Ismail berkata, ya abadi, wahai ayahku, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan izin Allah, engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Si anak gak membantah, langsung jawab kepada si bapak, kalau udah Allah yang perintah, kerjakan aja wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintah, kerjakan. Subhanallah. Saya bertanya, apa ada dalam sejarah Nabi Ibrahim membantah Allah? Ya Allah, kenapa mesti bunuh anak? Itu anak baik, bukan anak jahat. Kenapa harus disembelih? Ada tidak? Ya. Apa ada? Nabi Ismail jawab kepada Nabi Ibrahim, bapak gile lu, masa lu potong gue? Ada tidak? Tidak. Ada tidak? Tidak. Tidak, sudah. Ini contoh iman tanpa keraguan. Jadi kalau iman tanpa keraguan, kesimpulannya Pak, Bu, iman yang gak banyak tanya, apa aja yang Allah suruh dia kerjain, selesai. Iman yang gak banyak protes, apa aja yang Nabi suruh dia kerjain, selesai. Apa saja yang Allah larang, Nabi larang, dia tinggalkan, titik. Itu namanya iman tanpa keraguan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan anugerah dari Allah, memiliki iman tanpa keraguan, iman bila tiap. Amin ya Rabbal. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya bertanya, iman tanpa keraguan berarti tingkatnya tinggi tidak? Tinggi. Bagus tidak? Bagus. Berarti imannya para malaikat bagus tidak? Kuat tidak? Mantap tidak? Baik, kalau begitu iman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam bagus tidak? Tinggi tidak? Kuat tidak? Indah tidak? Takbir. Alhamdulillah. Sekarang baik, setelah saya sampaikan itu, saudara, kesimpulannya Bapak Bu yang saya cinta, kalau kita mau punya iman tanpa keraguan, mulai ini malam apa aja yang Allah suruh kerjain, nggak usah banyak protes. Allah suruh kita sholat 5 waktu, ya kerjain. Allah suruh kita puasa Ramadan, ya kerjain dong. Allah suruh yang kaya bayar zakat, ya bayar dong. Allah suruh yang mampu bikin haji, ya bikin dong. Allah suruh kita belajar nuntut ilmu, ya nuntut ilmu dong. Allah suruh kita baca Quran, ya baca Quran dong. Allah suruh kita cinta kepada Rasul, cinta dong. Allah suruh kita cinta kepada keluarga Rasul, ya cinta dong kepada keluarga Rasul.
Allah suruh kita cinta kepada para sahabat Rasul, ya cinta dong. Allah suruh kita menghormati ulama yang beriman bertakwa kepada Allah, yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah, ikuti dong. Allah larang kita daripada minuman keras, ya jangan diminum dong. Allah larang kita judi, ya jangan judi dong. Allah larang kita zina, jangan berzina dong. Bahkan deketi zinanya saja dilarang oleh Allah. Allah larang kita makan riba, ya jangan dimakan dong riba. Allah larang kita mencuri, ngambil hak orang lain tanpa hak, ya jangan mencuri dong, jangan menipu dong, jangan merampok dong, jangan korupsi dong. Itu namanya iman tanpa keraguan. Ada anak muda subuh masih tidur, bangunin sama bapaknya, nak bangun sholat subuh. Apa dia jawab? Ngantuk. Kewajiban dijawab ngantuk sudah. Saya mau tanya sama yang hadir di sini, yang nyuruh kita sholat subuh siapa? Allah. Siapa yang suruh kita sholat subuh? Allah. Berarti sholat subuh wajib tidak? Wajib. Apa boleh dijawab dengan ngantuk? Tidak. Nak sholat subuh kan Allah suruh, ngantuk. Ada perempuan, kiai kasih tahu, nak pakai jilbab ya, itu perintah Allah wajib. Apa dijawab? Gerah Pak Kiai. Dijawab gerah sudah. Saya mau tanya, pakai jilbab bagi perempuan untuk menutup auratnya di depan mereka yang bukan mahramnya wajib tidak? Wajib. Wajib tidak? Wajib. Siapa yang memerintahkan pakai jilbab? Allah. Siapa yang memerintahkan pakai jilbab? Allah. Berarti perintah Allah wajib dilaksanakan tidak? Wajib. Apa boleh dijawab dengan gerah? Tidak. Jadi kalau punya iman tanpa keraguan, kalimat itu nggak muncul, saudara. Nah, kalau disuruh Allah pakai jilbab, ya pakai. Nah, kalau disuruh sholat subuh oleh Allah, ya bangun dong. Nggak ada alasan jawab ngantuk, saudara. Males, saudara. Tidak ada. Nah, jadi kalau masih ada ya perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah justru dia langgar, itu namanya bukan iman tanpa keraguan, justru iman penuh dengan keraguan. Na'udzubillah min. Baik, sekarang saya mau tanya semua yang hadir di sini, minuman keras, khamr, minuman yang memabukkan, halal atau haram? Halal. Halal atau haram? Haram. Siapa yang mengharamkan? Allah. Yakin? Yakin. Kaya? Kaya. Ridho dengan hukum Allah? Ridho. Takbir. Allah. Allah mengharamkan minuman keras. Betul? Betul. Rasulullah mengharamkan minuman keras. Betul? Betul. Ulama sepakat minuman keras itu haram. Betul? Betul. Pemerintah Indonesia mengizinkan minuman keras. Jadi gimana ceritanya sudah? Saya bertanya, minuman keras diharamkan Allah tidak? Haram. Diharamkan Nabi tidak? Haram. Diharamkan para ulama tidak? Haram. Terus pemerintah? Di sini, bangun pabriknya boleh, jual di warung-warung boleh. Alasannya apa? Setoran buat devisa negara. Buat devisa dia nggak peduli mah halal haram, saudara. Nggak peduli dengan larangan Allah dan Rasulnya. Tidak. Begitu sekarang saya mau tanya, Allah bilang minuman keras haram, Nabi bilang haram, ulama bilang haram, umarok bilang boleh. Sekarang Anda mau ikut umarok atau ikut Allah? Allah. Ikut umarok atau ikut Rasul? Allah. Ikut umarok atau ikut ulama? Allah. Yakin? Haram. Kita mengikuti keputusan pemerintah yang manapun, kalau itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram. Nggak boleh, sudah. Saya katakan sekali lagi,
mau keputusan menteri, mau keputusan gubernur, kalau bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati. Titik. Untuk kita mau jadi orang Islam begitu, saudara. Jangan presiden bikin aturan, menteri bikin aturan, gubernur bikin aturan, sudah bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak kita tentang, berdosa kita, saudara. Saya mengajak saudara, tidak boleh kita biarkan kemungkaran dijustifikasi atau dilegalisasi atau dilegitimasi oleh lembaga negara yang manapun, saudara. Wajib umat Islam untuk melakukan perlawanan. Mereka berani nginjek-nginjek hukum Allah, mereka berani nolak hukum Allah. Kenapa kita takut menolak hukum mereka? Betul. Mereka berani menolak hukum Allah, mereka berani menolak hukum Nabi, maka kita harus lebih berani menolak hukum mereka yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, saudara. Takbir. Masya Allah. Minuman keras, saudara. Minuman keras ini bukan perkara kecil. Khamr, apa sih itu khamr? Nabi mengatakan dalam hadis Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap yang memabukkan itu khamr, setiap khamr itu haram. Perhatikan Pak Bu ya, setiap yang memabukkan itu khamr. Enggak peduli dibuat dari apa, saudara. Apakah dibuat dari anggur, apakah dibuat dari kurma, seperti yang terjadi di zaman Nabi, atau dibuat dari nabati lainnya, saudara, termasuk yang dibuat dari bahan kimia sekalipun, kalau dia menghilangkan akal, dia memabukkan, namanya adalah khamr, dan khamr hukumnya adalah haram. Dan yang kedua, enggak peduli, saudara, bagaimanapun cara menggunakannya dan bagaimanapun bentuknya. Kita mulai dari bentuk dulu nih, yang kedua. Nggak peduli bentuknya, apakah bentuknya padat, apakah bentuknya cair, apakah bentuknya bubuk, apakah bentuknya jeli, apakah bentuknya tablet, kapsul, apakah bentuknya gas, nggak peduli. Kalau dia menghilangkan akal, kalau dia memabukkan, maka disebut. Dan setiap khamr hukumnya. Yang ketiga, nggak peduli cara makainya. Apakah menggunakannya dengan dikunyah, dengan digigit, dengan ditelan, dengan dihisap, dengan disedot lewat hidung, dengan dioleskan, dengan disuntikkan, saudara, tidak peduli. Kalau dia memabukkan, menghilangkan akal, maka disebut khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Dan gak peduli namanya, saudara, gak peduli. Apakah namanya narkoba, apakah namanya ekstasi, apakah namanya sabu-sabu, apakah namanya bir, apakah namanya vodka, konyek, rum, nggak peduli pakai nama, saudara. Apakah namanya PLBK, Magadon, Rohypnol, pel anjing, nggak peduli, saudara. Apapun namanya, kalau dia sudah memabukkan, menghilangkan akal, maka disebut hukumnya adalah haram. Dan nggak peduli, saudara, yang berikutnya mau dipakai banyak ya, mau dikit ya, saudara. Nabi mengatakan dalam hadis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram. Nggak peduli itu minuman keras, mau diminum setetes nggak mau, haram.
Jadi saudara, itulah yang disebut khamar. Haramnya khamar nggak main-main. Nabi mengatakan dalam hadis, innallaha la'anal khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa mubta'aha wa ba'i'aha wa asiraha wa mu'tasaraha wa akilat tamaniha. Tegas Nabi mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la'anal khamra, melaknat khamar. Khamar itu dilaknat oleh Allah. Bukan hanya khamarnya, wasyaribaha, yang minumnya juga dilaknat, yang nyediainnya dilaknat, yang nuanginnya dilaknat, yang beli dilaknat, yang jual dilaknat, yang mesen dilaknat, yang buat dilaknat, yang makan harganya dilaknat. Jadi khamar nggak main-main haramnya saudara. Jangan main-main dengan khamar saudara. Ini haramnya keras. Mari kita bacakan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 saudara. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebagai ayat pamungkas, berlaku selamanya, bahwa khamar haram ilal abad saudara. Bahwa khamar haram sampai hari kiamat nanti saudara. Apa Allah nyatakan dalam Al-Quran? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Ini kajian yang menarik saudara, perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini ada 10 wujuhul istidlal fi tahrimil khamr. Dalam ayat ini ada 10 dasar yang dijadikan sebagai dasar pengharaman khamr saudara. Yang pertama, Allah sejajarkan khamr dan judi saudara dengan ansab dan aslam. Ansab dan aslam itu min anwa'is syirik. Ansab dan aslam itu saudara berkorban untuk berhala, syirik tidak? Syirik. Mengundi nasib dengan anak panah, syirik tidak? Syirik. Ansab dan aslam itu syirik saudara. Disejajarin. Sesungguhnya kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam rijsun. Sesungguhnya yang namanya khamr dan judi saudara, serta berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, ini semuanya rijsun, najis, kotor. Yang ingin saya garis bawahi, khamr dan judi disejajarkan dengan perbuatan syirik. Bukan hanya disejajarkan, dalam ayat ini disebut duluan saudara. Allah nggak sebut yang syirik dulu, Allah sebut khamr dulu, sama judi baru yang syirik saudara. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau ada satu perbuatan Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti perbuatan tersebut bagus atau jelek? Baik atau buruk? Halal atau haram? Itulah khamr dan judi saudara. Allah sejajarkan dengan syirik. Yang kedua, Allah katakan keempat perkara tadi rijsun, najis, kotor. Saya bertanya, kalau ada perbuatan Allah nyatakan itu perbuatan kotor, najis, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamr dan judi saudara. Allah sebut najis, kotor.
Yang ketiga, Allah nyatakan min amal syaitan. Khamar dan judi itu daripada perbuatan setan, kata Allah. Saya mau tanya lagi sama yang hadir, jawab yang kompak. Kalau ada perbuatan Allah katakan termasuk perbuatan setan, berarti itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar dan judi, saudara. Yang keempat, Allah nyatakan fajtanibu, jauhkan oleh kalian keempat perkara tersebut. Pertanyaan saya, Allah suruh kita menjauhi khamar dan judi. Kalau ada perbuatan Allah suruh jauhin, jangan kerjain, berarti itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar dan judi, saudara. Sudah 4. Yang kelima, Allah katakan la'allakum tuflihun. Maksudnya kalau kamu sudah jauhi itu khamar dan judi, agar supaya kamu itu beruntung, bahagia. Kalau kamu jauhi khamar dan judi, kamu bahagia. Mafhumnya, kalau kamu nggak jauhi, kamu tidak beruntung, alias merugi. Dari siapa meminum khamar, bermain judi, dia tidak beruntung, dia merugi. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah menyatakan perbuatan itu mendatangkan kerugian dunia akhirat, berarti saudara perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar dan judi. Sekarang kita masuk ke ayat berikut yang ke-6. Sudah 5, saudara. Saya bilang ada 10. Sekarang yang ke-6, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Yang ke-6, Allah kasih tahu sesungguhnya setan itu menghendaki, menginginkan lantaran khamar dan judi, saudara. Untuk apa? Untuk menciptakan permusuhan di antara kamu. Al-adawah itu permusuhan. Jadi Allah kasih tahu khamar dan judi itu sumber permusuhan. Khamar dan judi itu sebab permusuhan. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah nyatakan sebagai sumber permusuhan, penyebab permusuhan, perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar dan judi, saudara. Yang ke-7, Allah katakan wal baghdha, lantaran khamar dan judi, setan ingin menjadikan kebencian di antara kamu. Saya bertanya, kalau Allah sudah nyatakan satu perbuatan sebagai sumber kebencian, sebab kebencian yang menyebarluaskan kebencian, maka perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar dan judi, saudara. Sudah berapa semua? 7. Yang ke-8, Allah katakan wa yasaddakum an dzikrillah. Lantaran judi dan khamar, setan ingin memalingkan kamu daripada zikir kepada Allah. Jadi Allah kasih tahu khamar dan judi itu menjauhkan kita daripada zikrullah, membuat kita lupa zikrullah, memalingkan kita daripada zikrullah. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah sudah nyatakan membuat kita berpaling daripada zikrullah, membuat kita jauh dari zikrullah, membuat kita, saudara, melupakan zikrullah, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar dan judi. Yang ke-9, Allah nyatakan dalam ayat wa anis shalah, lantaran judi dan khamar, setan ingin memalingkan kamu dari sholat supaya kamu tidak menegakkan sholat. Pertanyaan saya, kalau ada satu perbuatan Allah nyatakan ini perbuatan yang menjadi penyebab manusia meninggalkan sholat, manusia nggak mau sholat, manusia tidak cinta sholat, berarti perbuatan
tersebut baik atau buruk, bagus atau jelek, halal atau haram. Itulah khamar dan judi. Yang terakhir, yang ke-10 sudah. Setelah Allah kasih tahu semua, Allah kasih tahu khamar dan judi itu satu, sejajar dengan perbuatan syirik. Dua, ringsun, kotor, najis. Tiga, daripada perbuatan setan. Empat, harus kau jauhi. Lima, kalau kau jauhi beruntung, kalau enggak kau rugi. Enam, khamar dan judi itu penyebab daripada permusuhan. Tujuh, penyebab kebencian. Delapan, menjauhkan dari zikrullah. Kesembilan, menjauhkan dari sholat. Kesepuluh, kata Allah, fahal antum muntahun, apa kamu siap untuk berhenti? Ya Allah, dari ditegur. Kalau kau sudah tahu judi khamar begitu busuk, begitu jelek, apa kau mau berhenti atau tidak? Itu kalau Allah udah tegur begitu, nggak perlu dijawab. Itu namanya as-su'al lis-sajal. Sifatnya bentuknya soal, tapi bukan buat nanya. Itu soal, saudara, untuk apa? Untuk mencambuk kita. Kayak ada orang tua, anaknya malas belajar, terus orang tuanya ngomong, oh kamu nggak mau belajar, nggak apa-apa ya, kamu nggak naik, ya udah, kamu jangan belajar, kamu jangan belajar ya, kamu jangan belajar ya. Itu bukan buat dijawab. Kalau anaknya jawab, iya pak, tempeleng sudah. Itu namanya nanya marah. Itu nanya ngancam. Itu nanya maksudnya lu belajar kok. Jadi kalau Allah bertanya, paham antum muntahun? Apa kamu siap berhenti? Siap. Jangan pakai jawab, saudara. Wajib kita berhenti. Jelas? Betul? Takbir. Jadi kesimpulannya begini. Ayat ini mengatakan, hei umat Islam, minuman keras dan judi itu haram. 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 Sekali lagi, haram. Itu ayat 10 kali mengharamkan, saudara. Cuma ayat Allah itu indah. Kalau bunyi ayatnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam haramun wa haramun wa haramun wa haramun. Bunyinya nggak enak, saudara. Innallaha jamilun yuhibbul. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Maka itu ungkapan Allah dalam Al-Quran semuanya indah. Jadi Allah kasih tahu minuman keras itu sejajar dengan perbuatan syirik. Minuman keras itu najis. Minuman keras itu perbuatan setan. Minuman keras itu harus dijauhi. Meninggalkan minuman keras mengantarkan kepada keberuntungan. Minuman keras itu sumber permusuhan. Minuman keras itu sumber kebencian. Minuman keras itu menjauhkan dari zikrullah. Minuman keras itu menjauhkan daripada sholat. Minuman keras itu mau berhenti kamu? Jadi dalam kata lain itu ayat menyebutkan haram 10 kali, sudah. Ada 10 wujuhul istidlal fi tahrimil khamri wal maisir fi hatainil ayatain al karimatain. Di dalam 2 ayat yang kita baca tadi terdapat 10 wujuhul istidlal, 10 dasar di dalam mengharamkan khamar, sudah. Jadi seolah-olah ayat itu mengatakan, hei orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi itu haram, 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 haram. Sekali lagi, haram. Jadi saya bertanya, kalau begitu minuman keras dan judi itu haramnya ringan atau berat? Berat. Ringan atau berat? Berat. Keras tidak? Berat. Tegas tidak? Jangan coba-coba kita nenggak minuman keras, saudara. Ini udah keras begini, masih mau dilawan pemerintah Indonesia. Pemerintah pakai ngisirin, pabriknya boleh buka, dijual boleh di mana-mana.
Saya mau tanya, kalau putusan pemerintah begitu, berarti pemerintah melawan Allah tidak? Melawan Rasul tidak? Berarti kurang ajar tidak? Berarti wajib kita taati tidak? Tidak. Bahkan wajib untuk kita lawan. Takbir. Nah, makanya Pak, Bu, saya dan kawan-kawan, para habaib dan para kiai, serta para santri, serta para laskar, sejak 12 tahun yang lalu, semenjak Front Pembela Islam lahir, kami sudah minta kepada pemerintah, dari Presiden sampai DPR RI, supaya minuman keras dilarang total di bumi Indonesia. Karena minuman keras itu haramnya keras dalam ajaran Islam. Apalagi umat Islam di Indonesia 88,7%. Yang namanya 90% umat Islam dihormati dong. Kalau yang sedikit lagi dihormati, apalagi yang mayoritas. Permohonan kami ditolak sama Presiden, ditolak sama DPR RI. Dari tahun 98 kami udah minta Kepres nomor 3 tahun 97 yang melegalkan minuman keras, tolong dicabut. Presiden gak mau cabut sampai hari ini, saudara. Sudah gonta-ganti presiden, semua presiden gak ada yang mau cabut, saudara, sampai hari ini. Nah, kemudian laskar FPI di berbagai daerah bikin operasi sweeping, merazia minum-minuman keras. Oh, diprotes, FPI anarkis, FPI radikalis, FPI mengambil wewenang polisi, FPI tidak punya hak, FPI so tahu, FPI sombong, FPI so jago. Diprotes, bahkan ada nantang, kalau FPI berani main hukum dong, jangan main otot. Baik, saudara, gerakan di lapangan kami kurangi, bukan karena dicaci maki orang, bukan karena takut dengan label keras anarkis, bukan karena ingin mengikuti hawa nafsu mereka yang suka maksiat, tidak. Tapi kami mencoba mencari cara lain yang tidak kalah efektif. Kami kurangi razia. Lalu apa yang kami lakukan? Kami minta kepada pengurus-pengurus FPI di berbagai daerah, ajak ormas Islam yang lain, ajak NU, ajak Muhammadiyah, ajak Al-Irsyad, ajak Dewan Dakwah, ajak Persis, ajak semua komponen, saudara, ajak habaib, kiai-kiai, pondok-pondok pesantren. Kami dorong pengurus FPI ajak. Untuk apa? Dekati gubernur, dekati bupati, dekati DPRD, ajak mereka dialog pelan-pelan supaya mereka sudi melarang minuman keras di wilayah masing-masing, saudara. Presiden sudah tidak mau, ya sudah. DPR RI sudah tidak mau, ya sudah. Tapi kita tidak boleh putus asa. Mala yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita dapat semua, jangan ditinggal semua. Kita nggak bisa dapat satu negeri, ya minimal kita dapat satu kabupaten, saudara, supaya minuman keras dilarang. 10 tahun kami berjuang, saudara, dari kampung-kampung, dari daerah ke daerah. Alhamdulillah, tanpa dirasa pertolongan Allah datang. 10 tahun berjuang dengan umat Islam rame-rame. FPI kalau sendiri nggak bisa, saudara, tapi dibantu NU di berbagai daerah, dibantu Muhammadiyah di berbagai daerah, dibantu habaib, dibantu kiai, dibantu pesantren, dibantu majelis-majelis taklim. Selama 10 tahun Allah kasih keberkahan, 351 perda lahir
yang melarang miras di berbagai daerah, saudara. 351, lebih dari separuh adanya daerah di seluruh Indonesia, saudara. Keluar perda di Banjarmasin, minuman keras nggak boleh masuk. Di Samarinda, di Pontianak, di Kota Bandung, di Tangerang, di Pamekasan, di Sumeneb, di mana-mana daerah, saudara, sampai di Indramayu, di Bekasi, di Depok, perda-perda mulai keluar di mana-mana, saudara. Alhamdulillah, 351 perda, saudara. Jadi mereka minta FPI berjuang secara prosedur. Baik, kami pakai prosedur. Mereka minta FPI berjuang di koridor. Baik, kami berjuang di koridor. Dan ternyata berhasil. Tapi apa yang terjadi kemudian, saudara? Mulai ada yang gerak. Saudara, keberhasilan perjuangan ini bukan miras saja. Bukan, saudara. Di Kota Padang, Sumatera Barat, itu sudah keluar peraturan daerah. Pegawai negeri perempuan muslimah wajib pakai jilbab, saudara. Kemudian di Sulawesi Selatan, saudara, keluar perda bahwa anak yang lulus SD mau masuk SMP nggak boleh kalau belum bisa baca Al-Quran. Kemudian di Kota Tangerang keluar perda, perempuan di tempat umum di jalan nggak boleh pakai pakaian di atas dengkul, saudara. Sebulan yang lalu perempuan yang pakai celana pendek dirazia di jalan-jalan di Tangerang, ditangkepi semua, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Tidak ketinggalan Sumatera Selatan di Palembang, saudara. Berbagai macam perda juga lahir di sini, termasuk SK Gubernur yang melarang Ahmadiyah. Bahkan sebelum daerah lain melarang Ahmadiyah, Sumatera Selatan yang lebih dulu melarang Ahmadiyah. Betul? Takbir. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, saudara, yang begini ini membuat ada golongan gak suka. Siapa yang gak suka? Yang anti syariat Islam, yang anti Islam, anti hukum Islam. Inilah kelompok setan-setan liberal, saudara. Yang namanya setan kalau goda anak Adam nggak berhenti, terus menerus sampai hari kiamat. Betul? Betul? Maka itu kelompok liberal dalam memerangi Islam nggak berhenti, saudara. Saya buktikan, singkat saja. Dulu kelompok liberal turun mati-matian untuk mencegah jangan sampai rancangan undang-undang pornografi disahkan menjadi undang-undang. Setelah kita, saudara, bergulat dalam opini, masing-masing menurunkan massa, sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat mengajak seluruh umat Islam menggelar aksi 1 juta umat untuk minta pornografi dilarang, saudara. Alhamdulillah, akhirnya rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Liberal kalah. Yang kedua, kita mati-matian minta kepada pemerintah Ahmadiyah harus dilarang. Liberal mati-matian membela Ahmadiyah nggak boleh dilarang. Bekutan. Akhirnya keluar SKB 3 menteri, saudara. Marah kaum liberal karena gara-gara SKB tadi lahir larangan Ahmadiyah di provinsi Sumatera Selatan, saudara. Kalah lagi mereka. Tapi mereka nggak berhenti. Mereka sempat datang ke Kota Palembang ingin menuntut menggugat gubernurnya, saudara, ketika itu. Siapa namanya ketika itu? Profesor Dr. Mahyudin, saudara. Turun orang-orang liberal ke Palembang. Mereka menuntut, mereka menggugat, sampai Gubernur Sumatera Selatan dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri, dipanggil oleh Jaksa Agung, saudara, ditegur keras.
Tapi gubernur di sini bukan orang Palembang kalau nggak berani. Betul? Itu Pak Gubernur datang, Menteri Dalam Negeri dihadapi, saudara, Jaksa Agung dihadapi, dia katakan tidak, saya sudah buat ini, bukan sembarang buat, saya libatkan profesor-profesor, saya libatkan ulama-ulama, ini keinginan rakyat yang ada di Sumatera Selatan, maka saya bertahan, tidak boleh peraturan tadi dicabut lagi, saudara. Bagus tidak? Takbir. Tahu tuh gubernur yang dulu, yang sekarang belain Siloam. Betul, betul. Kita cuma denger aja. Tapi yang dulu jujur, bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Itu baru Bong Kito Galuh. Baru bela Islam nggak tanggung-tanggung, mau diambil panggil sama menteri dia datang, panggil sama jaksa agung dia datang, nggak peduli. Dulu nggak ada gubernur berani buat itu, saudara. Baru kemarin gubernur berani. Jawa Barat nyusul, Banten nyusul, Jawa Timur nyusul. Itu mereka nyusul dari tahun 2010-2011. Di sini sudah dari tahun 2008. Jadi duluan mana? Jadi yang pertama kali mengeluarkan larangan Ahmadiyah adalah Provinsi Sumatera. Takbir. Liberal nggak berhenti sampai di situ, nggak berhasil menggugat gubernur, saudara. Undang-undang penodaan agama mereka gugat di Mahkamah Konstitusi supaya dibatalkan. Kalau itu dibatalkan, maka SK Gubernur Sumsel ikut batal, saudara. Akhirnya MUI meminta bantuan ormas-ormas Islam, rame-rame kita lawan mereka di Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, liberal kalah lagi, saudara. Mereka ulet, nggak berhenti. Kali ini mereka gugat lagi RUU pornografi. Mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi minta dibatalkan, saudara. Kita lawan lagi. Dan alhamdulillah dalam izin Allah mereka kalah lagi, saudara. Alhamdulillah. Apa mereka berhenti? Tidak. Mereka gugat lagi undang-undang perjudian, termasuk KUHP pasal 303 ke Mahkamah Konstitusi, saudara. Kalau mereka menang, itu dibatalkan, maka judi bebas. Siapa aja mau bikin judi di Republik Indonesia, saudara. Mau tertutup, mau terbuka, mau dikit, mau banyak, nggak peduli. Kita lawan lagi, saudara. Rame-rame, NU, Muhammadiyah, FPI, MUI. Kita hadapi mereka di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya dengan izin Allah mereka kalah lagi. Alhamdulillah. Apa mereka berhenti? Oh tidak. Sekarang mereka ingkar minuman keras. Ada 351 perda. Bagaimana mereka batalin semuanya, saudara? Mereka gugat satu. Yang mereka gugat yang paling keras, melarang minuman keras, saudara, yaitu, saudara, Perda Kabupaten Indramayu di Jawa Barat. Mereka ambil yang paling keras supaya mereka mudah menang di Mahkamah Agung, saudara. Kalau ingin membatalkan undang-undang, nuntutnya ke MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau ingin membatalkan perda, itu nuntutnya cukup sampai Mahkamah Agung, saudara. Mereka tuntut ke Mahkamah Agung. Mereka kumpulkan para pedagang minuman keras. Mereka minta semua sebagai pelapor. Mereka laporkan itu perda dibawa ke Mahkamah Agung, saudara. Kita lawan lagi, dan alhamdulillah lagi-lagi mereka kalah, saudara. Tapi di sini ada kemenangan besar. Kalau kita yang kalah, mereka menang. Satu batal, yang 350 batal semua, saudara. Karena itu bisa jadi jurisprudensi putusan Mahkamah Agung. Tapi kalau satu ini disahkan, maka yang 350 nggak bisa digugat lagi, saudara. Alhamdulillah, keputusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Perda Kabupaten Indramayu yang melarang total minuman keras sah
dan berlaku serta tidak bertentangan dengan konstitusi. Bagus tidak? Takbir. Alhamdulillah. Orang liberal kalah lagi, saudara. Nah, sekarang liberal pakai cara lain. Di DPR kalah, di Mahkamah Konstitusi kalah, di Mahkamah Agung kalah. Sekarang mereka pakai otot kekuasaan, saudara. Mereka datang ke Kementerian Dalam Negeri yang menulis surat Komnas HAM. Komnas HAM menegur Menteri Dalam Negeri. Kenapa di Indonesia ada perda-perda syariat? Lebih dari 2000 perda syariat, saudara. Yang 351 berkenaan dengan minuman keras. Kata Komnas HAM, ini melanggar hak asasi manusia. Ini diskriminatif. Ini bisa berbahaya bagi Pancasila, bagi UUD 45, bagi NKRI, bagi Bhinneka Tunggal Ika. Ini berbahaya. Jadi Komnas HAM minta Mendagri harus segera mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan negara. Jangan sampai Indonesia jadi negara Islam. Komnas HAM yang minta, saudara. Mendagri diancam Komnas HAM, takut, saudara. Bikin surat, dikirim ke bupati-bupati, gubernur-gubernur, yang isinya supaya perda yang larang minuman keras dihentikan, tidak boleh dilaksanakan. Yang kedua, menteri memerintahkan para bupati untuk mendatangi DPRD dan segera mengusulkan pencabutan perda larangan miras, saudara. Dibuat. Begitu kami dengar berita itu, kami nggak percaya. Ini isu, ini gosip. Kami nggak dengar itu berita. Kami selidiki, saudara. Kami kirim FPI di daerah. Coba tanya bupatinya masing-masing, ada nggak yang dapat surat? Setelah kami selidiki, nggak sampai seminggu kami dapat, saudara. Ada surat Mendagri buat Wali Kota Bandung. Ada surat Mendagri buat Bupati Indramayu. Ada surat Mendagri buat bupati-bupati lainnya. Kami kumpulkan. Setelah kami pelajari, oh ternyata ini benar, bukan isu. Setelah kami yakin bukan isu, kami minta waktu kepada Pak Menteri, kami ingin dialog. Kenapa bisa begini? Ada apa? Sebulan kami tunggu, nggak dapat jawaban. Tunggu lagi sebulan, nggak dapat jawaban. Laskar di bawah udah ngedorong, Habib izinkan kami demo. Kita bilang jangan, kita dialog dulu. Jangan pakai demo. Kasih waktu sebulan lagi. Tunggu lagi sebulan. Menteri nggak kasih jawaban, nggak dikasih waktu. Nah, Laskar udah mulai gerah. Kami udah nggak bisa larang. Kalau saya larang, nanti Laskar bilang Habib Rizik udah dibayar sama pabrik miras. Jadi kami sampaikan ke Pak Menteri, kalau Anda tidak jawab, saya minta maaf. Saya tidak bisa lagi membendung laskar-laskar untuk demonstrasi. Terserah mereka mau demonstrasi, hak mereka. Ternyata gak dijawab juga. Berangkat laskar demonstrasi, saudara. Sebelum berangkat, Kapolda Metro menghubungi saya, Habib, apakah demonstrasi anak-anak bisa dibatalkan? Bisa. Saat ini bisa dibatalkan. Cuma satu syaratnya, Pak Menteri kasih waktu buat dialog, itu aja. Mau sekarang boleh, mau besok boleh, mau minggu depan boleh. Yang penting dijadwalkan. Saya yang datang untuk dialog. Kapolda senang menghubungi kementerian, nggak ada jawaban. Sampai Laskar, sampai depan kementerian, apa dijawab oleh orang-orang Kementerian Dalam Negeri? Pak Menteri tidak punya waktu. Pak Menteri sibuk. Ini urusan kecil. Nanti saja. Laskar digituin, saudara. Ini yang namanya Laskar, anak muda. Ini anak muda, ibarat petasan.
Ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek. Yang sumbunya panjang kalau disundut meledaknya lama. Yang sumbunya pendek kalau disundut cepat meledak, saudara. Ada juga yang gak punya sumbu kayak petasan banting. Jelaskan, yang diri paling depan ini yang gak ada sumbu semua, saudara. Pokoknya sekarang mesti dijawab, Pak Menteri mau dialog atau tidak? Orang di dalam ngotot, tidak ada dialog. Wow. Ini laskar digituin, saudara, dia tubruk itu bager. Mereka lompat, itu yang turun ketika itu 5.000 laskar. Mereka tubruk, mereka lompat. Akhirnya satu rantai kantor Kementerian Dalam Negeri hancur, porak-poranda. Tinggal komandan-komandan kalang kabut supaya mereka tidak menghancurkan lebih dari itu, saudara. Akhirnya udah 5 menit dihancurin, udah hancur nih. Baru menteri telepon, Habib Rizik, besok kita dialog ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nggak dari kemarin? Kenapa nggak dari kemarin? Kalau dia kasih waktu dari kemarin, tidak perlu demo, tidak perlu ada perusakan, tidak perlu ada kekerasan. Betul? Betul? Takbir. Nasib udah, saudara. Waktu itu peristiwanya seminggu sebelum saya ngawinin. Saya pikir ini urusannya ngawinin dari penjara ini. Ini laskar kalau udah ngancurin begitu, yang dicari kan pimpinannya. Kalau dituntut kan pimpinan yang masuk penjara. Saya udah pesen sama orang rumah, saya punya istri, Sarifah siapin lagi lah pakaian. Bilang aja pengantin, nanti nikahnya di penjara aja udah. Kita sudah tahu cara-cara begitu, saudara. Tapi akhirnya Pak Menteri minta dialog, baik, minta dialog. Besoknya kami datang. Pertama saya sampaikan keprihatinan. Kenapa baru sekarang dikasih waktu dialog setelah terjadi perusakan? Coba dari kemarin, kan nggak perlu merusak. Kita dialog dari hati ke hati. Nah selesai itu saya tanya, maaf Pak Menteri, saya mau tanya, apa betul Bapak membatalkan atau memerintahkan pembatalan perda-perda di daerah yang melarang minuman keras? Pak Menteri menjawab, Habib, saya ini anak ulama, anak kiai, bapak saya ulama, kakek saya ulama, saya tahu yang halal dan haram. Gak mungkin dong saya membatalkan perda yang melarang miras. Demi Allah saya gak kabut. Saya jawab, bagus Pak, saya senang kalau Bapak bisa sumpah macam itu. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, ini saya punya surat. Saya katakan, ini surat lambangnya Kementerian Dalam Negeri, ditujukan kepada Bupati Indramayu, yang tanda tangan Pak Gamawan Fauzi paling bawah. Apa ini surat Bapak? Saya mau tanya. Dia lihat, oh iya Habib, ini memang surat saya. Saya bilang alhamdulillah, kalau udah ngaku kan enak, saudara. Jadi saya nggak repot-repot lagi membuktikan. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini surat Bapak, betul? Betul. Tapi itu surat bukan surat mencabut perda miras. Nah, sekarang begini Pak, saya mau tanya, ini saya baca, betul nggak Bapak tulis begini? Saya bacakan. Di situ seluruh dirjen Kementerian Dalam Negeri hadir, saudara. Perwakilan dari kepolisian hadir semua. Saya baca. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara Bupati Indramayu agar menghentikan pelaksanaan peraturan daerah yang melarang miras. Dan selanjutnya saudara Bupati segera mengusulkan proses pencabutannya kepada DPRD. Pelaksanaan penghentian dan proses pencabutan perda miras
agar segera dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat ini. Saya tanya, apa betul Bapak tulis begitu? Saya lihat lagi, betul kata dia. Baik, nah, kalau betul coba Pak, saya mau tanya, di sini ada kalimat diminta kepada saudara bupati agar menghentikan pelaksanaan perda miras. Berarti perda yang melarang miras boleh dilaksanakan tidak? Berarti kalau menurut syarat ini boleh dilaksanakan tidak? Tidak. Dihentikan. Yang kedua, diminta kepada saudara bupati segera mengusulkan kepada DPRD untuk mencabut perda miras tersebut. Jadi Pak Menteri minta itu perda di stop, jangan dilaksanakan. Setelah di stop, baru ajukan ke DPRD minta dicabut. Dalam waktu 15 hari segera lapor ke Menteri kalau proses penghentian dan pencabutan sudah selesai. Ini berarti ada perintah pencabutan tidak, saudara? Ada tidak? Ada tidak? Setelah Bapak memang enggak mencabut karena Bapak enggak punya hak untuk mencabut, tapi Bapak nyuruh cabut. Apa bedanya, saudara? Mencabut dengan nyuruh cabut. Pak Menteri jawab, Habib, maksud saya bukan begitu. Saya jawab, Pak Menteri, saya tidak tanya maksud, tapi saya tanya yang ditulis, bukan yang dimaksud. Kalau bicara maksud, saya mau tanya sama yang hadir sebelum saya akhiri ceramah. Saya mau tanya, kalau di depan kita ada orang main judi, itu orang benar atau salah? Benar atau salah? Yakin? Kita marah, kurang ajar kau judi di sini. Apa dia bilang? Maksud saya, kalau menang judi buat majelis taklim. Apakah maksudnya bisa menghalalkan judi? Apakah maksudnya tadi bisa menghalalkan judi? Tidak bisa. Ada orang berzina, benar atau salah? Benar atau salah? Ada orang jadi pelacur, benar atau salah? Benar atau salah? Oh, pelacur kita tegur, kau salah. Dia jawab, maksud saya, kalau nanti duitnya udah kumpul buat bangun pesantren. Saya tanya, apa maksudnya bisa membenarkan perzinahan? Apa maksudnya bisa membenarkan yaitu daripada pelacuran? Bisa tidak? Jadi saya katakan kepada Pak Menteri, saya tidak tanya maksudnya Pak, saya tanya yang ditulis. Betul kan Bapak tulis begitu? Akhirnya dia diam, saudara. Akhirnya dia katakan, Habib, ya sudahlah, ini yang sudah terjadi. Nah, sekarang beginilah, pokoknya saya janji demi Allah, saya tidak akan melarang atau mencabut perda-perda miras seluruh Indonesia. Masa si Habib gak percaya sama saya? Ini bukan soal percaya nggak percaya Pak, ini surat bagaimana? Karena surat mesti dicabut dulu, sudah. Ini surat resmi. Nah, akhirnya Pak Menteri diam. Saya kasih solusi begini aja Pak Menteri. Sekarang bagaimana kalau bupati-bupati tersebut tidak melaksanakan instruksi Anda? Apa Anda memberikan sanksi? Beliau janji enggak, Habib. Kalau diabaikan begitu saja, anggap selesai, ya sudah, saya nggak permasalahkan lagi. Bagus. Kalau begitu, jangan coba-coba Anda permasalahkan 351 perda yang sudah berlaku di Indonesia. Hati-hati Pak Menteri, kami berjuang 10 tahun lebih. Kami diminta pakai prosedur, kami diminta ikut aturan, kami sudah ikut. Tapi kalau kami sudah capek-capek 10 tahun berjuang lewat prosedur, terus Anda membatalkan sama selembar kertas, ya nggak apa-apa. Besok-besok kami nggak pakai prosedur, kami ajak umat Islam di mana-mana, bakar saja semua pabrik minuman keras. Takbir! Saya tanya umat Islam, kalau saya ajak perang lawan minuman keras, siap tidak? Bakar pabrik minuman keras, siap tidak? Hancurkan pabrik minuman keras, siap tidak? Takbir! Kita sampaikan, selama ini kami nggak bakar, bukan kami nggak bisa bakar Pak Menteri. Kami bisa bakar pabrik minuman keras, tapi kan kami diminta ikut prosedur. Kami kan diminta ikut berjuang pada koridor. Kami sudah ikuti. Kami pakai koridor, kami pakai aturan. Nah tolong, apa yang sudah kami hasilkan dengan perjuangan lewat koridor, jangan coba-coba Anda seenaknya untuk membatalkan. Ya Allah.
Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, minuman keras siapa yang mengharamkan? Allah. Menurut saya mau tanya semua, Nabi mengharamkan tidak? Ulama mengharamkan tidak? Jadi kalau begitu umarok wajib tidak mengharamkan? Takbir. Kalau ada umarok melegalkan minuman keras berarti menentang Allah tidak? Menentang Nabi tidak? Menentang ulama tidak? Umarok yang semacam ini siap lawan tidak? Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah ini saudara yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Dan kita datang gentleman kepada Menteri Dalam Negeri, Pak, anak-anak kami sudah merusak gedung Anda. Kalau Anda marah, saya minta maaf. Bukan minta maaf karena demonya, kami nggak salah di demo, tapi kami minta maaf karena kerusakannya. Kalau Anda minta pertanggungjawaban hukum, kami siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Di situ ada dari Polda Metro Jaya, silakan Anda usut, ambil itu rekaman CCTV. Siapa anak-anak kami yang merusak, yang menghancurkan, berikan fotonya pada kami akan serahkan anak kami. Anak kami tidak akan lari, mereka sudah siap mati, baru di penjara, mereka nggak bakal melarikan diri. Akhirnya 3 hari kemudian kami dapat foto-foto tersebut. Mereka minta 7 anak laskar, kami kirim 7-7-nya. Silakan Anda mau periksa, Anda mau tangkap, laskar FPI tidak akan melarikan diri. Bahkan kita tawarkan, kalau Anda mau tangkap saya pun silakan, saya tidak ada urusan. Anda mau tangkap, Anda mau bunuh, ini urusan agama. Kalau coba-coba usaha kami untuk memberantas minuman keras, Anda coba-coba halangi, akan kami lawan Anda sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Begitu saya tanya semua yang ada di sini, perjuangan para habaib ulama untuk melarang minuman keras secara total di Indonesia, setuju tidak? Hukum tidak? Siap berjuang bersama tidak? Takbir. Insya Allah. Nah ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Nah, cuma saya kaget, sebulan kemudian ketika terjadi peristiwa Palangkaraya, tahu-tahu Menteri Dalam Negeri keluarkan surat teguran. Teguran kedua, saya telepon, kenapa Anda buat surat teguran? Telepon tidak dijawab, saya SMS. Jadi hari Selasa Pak Menteri ngomong di TV, FPI sudah saya tegur 2 kali. Saya belum pernah ditegur 2 kali. Saya bingung kapan dia tegurnya. Saya tanya Sekjen, ada surat teguran kedua tidak? Saya tanya KB Muksin, ada teguran kedua tidak? Saya tanya istri saya, ada teguran kedua tidak? Sampai kucing saya di rumah saya tanya juga. Apa ada surat dari Menteri Dalam Negeri? Enggak, kucing menggeleng kepala. Makanya saya SMS, Pak, setahu saya teguran kedua kami nggak pernah terima. Anda bicara TV ada teguran kedua. Dia tidak jawab SMS, besoknya baru datang surat teguran kedua. Rebo baru datang. Saya SMS lagi, saya protes. Kenapa Anda kirim surat teguran peristiwa perusakan, kok setelah Palangkaraya ada apa? Di Palangkaraya itu kami jadi korban, bukan pelaku. Di Palangkaraya itu kami mau dikepung, mau dibunuh, kami bukan pelaku. Kenapa kami yang jadi korban, kok kami yang ditegur? Nah akhirnya saya katakan, saya minta waktu untuk dialog. Saya minta besok Anda sediakan waktu, saya mau tanya kenapa. Akhirnya beliau terima, besoknya kita ketemu, saudara. Nah di situ saya tanya, Bapak tahu nggak peristiwa Palangkaraya itu bagaimana? Nggak tahu. Ya kalau nggak tahu jangan negor. Betul? Masya Allah. Mau tahu soal Palangkaraya? Betul? Besok malam. Bukan kalau ceramah dihabisin sampai di malam, besok nggak ada bahan. Mau tahu? Betul? Saya ajak di sini Habib Muksin bin Ahmad Al-Attas. Beliau ini yang memimpin delegasi ke Palangkaraya dan yang dikepung. Sebetulnya berangkat ke Palangkaraya 5. Saya, Habib Muksin bin Ahmad Al-Attas, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Sekjen FPI, Kiai Haji Awid Masyuri, Wasekjen, dan Ustadz Muhammad Suryadi selaku Panglima Laskar FPI. Tapi di malam sebelum berangkat, saya sakit, saya berobat, dan dokter melarang saya untuk keluar kota. Nah, akhirnya saya sampaikan ke Ustadz Sobri, Habib Muksin, saya tidak ikut.
Akhirnya yang 4 tetap berangkat. Nah mereka inilah yang mengalami pengepungan di sana. Jadi sengaja Habib Muhsin saya bawa. Besok insya Allah beliau sendiri yang akan bercerita bagaimana pengepungan itu berlangsung dan kenapa dikepung. Nah, kami punya bukti-bukti foto, kami punya bukti-bukti media, kami tahu persoalannya secara rinci. Kenapa kami dikepung? Apa betul gara-gara menghadap pelantikan FPI seperti diberitakan? Apa betul seperti itu? Besok kita buktikan, saudara. Dan besok kita tunjukkan kenapa itu semua terjadi. Tapi tentunya kita tetap besok harus mengkaji dulu tentang perjuangan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tanya, mau tahu soal Palangkaraya tidak? Mau tahu soal Kalimantan Tengah tidak? Betul. Datang besok malam. Insya Allah. Jadi saya nggak bahas ini malam, saudara. Nah sebelum saya akhiri, kesimpulannya saya tanya, siap cinta Nabi? Siap cinta Allah dan Rasulnya? Siap taat kepada Allah dan Rasulnya? Takbir! Siap memiliki iman tanpa keraguan? Siap menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya? Siap meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya? Siap mendirikan sholat? Siap puasa Ramadan? Siap bayar zakat? Siap menunaikan haji? Siap baca Quran? Siap belajar? Takbir! Siap meninggalkan judi? Siap meninggalkan khamar? Siap meninggalkan zina? Siap meninggalkan riba? Siap meninggalkan pelacuran? Siap meninggalkan aliran sesat? Takbir! Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya saya tanya, kalau kami para habaib, para kiai berjuang untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia supaya semua maksiat dilarang di Indonesia, setuju tidak? Siap berjuang? Siap tegakkan syariat Islam? Takbir! Nah itu yang saya mau sampaikan malam ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan akhirnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Ibarat Al-Fatihah secara khusus kita lihatkan. Semoga Allah menjadikan majlis taklim al-inayah sebagai majlisan solehan, majlisan tayyiban, majlisan mubarakan, majlisan makmuran. Kita mohon kepada Allah agar kedua guru kita, baik Habib Mustafa maupun Habib Muhsin, Abu Fudail, senantiasa diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberkahi keluarganya, diberkahi jamaahnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan di berkat Al-Fatihah kita mohon juga kepada Allah agar semua yang hadir di sini dimantapkan imannya, dikuatkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, diberkahi rizkinya, dihalalkan nafkahnya, diharmoniskan rumah tangganya, dikaruniakan anak-anak yang solehin dan solehat, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Terima kasih kepada Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab. Terima kasih kepada Habib Umar bin Alwi As-Segaf. Terima kasih kepada ulama, para kiai. Khususnya hadir bersama kita di sini Al-Muhtaram Al-Mukarram Dr. Andes Haji Umar Said, yang kita kenal beliau sebagai ketua daripada FUI, Forum Umat Islam. Selama ini Masya Allah berada di barisan terdepan, menghimpun daripada berbagai ormas Islam untuk berjuang menegakkan Islam, khususnya di Sumatera Selatan. Nah kita doakan semua para habaib, para kiai, para tokoh kita ini, semoga senantiasa diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Amin ya Rabbal. Nah, baiklah, sebelum acara ini ditutup oleh salah satu orang tua kita yang hadir di sini, dengan doa saya ingin ajak rame-rame kita baca selawat. Setuju tidak? Setuju tidak? Dalam selawat ini kita bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan para pejuang Badar, pada pahlawan Badar, para syuhada Badar. Nah rame-rame
Itu kita bacakan. Semuanya ikut baca. Silakan hadrah boleh mengiringi. Semua. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil habib Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil habib Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal iqbal. Ilahi salimil ummah minal afati wal iqbal. Wa min habib wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi fir wa akrimna min al-matalib minna. Ilahi fir wa akrimna min al-matalib minna. Wa dafi masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabiyil barri bila adin wa la asrin. Wa salli ala nabiyil barri bila adin wa la asrin. Wa ali sadatin ghurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan malam esok kita semua sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Kita bertemu lagi di markas Front Pembela Islam Sumatera Selatan di depan di Lorong Kubah. Insya Allah siap untuk hadir? Takbir! Mudah-mudahan besok insya Allah kita minta Habib Husain bin Ahmad Al-Attas untuk menyampaikan uraiannya, dan nanti saya juga akan menyampaikan ceramahnya insya Allah. Jadi anggap aja malam ini episode pertama. Nah besok episode kedua. Jangan sinetron aja punya episode. Ceramah juga ada episodenya insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.